Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan program TV Parlemen. Episode kali ini terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Berikut berita Parlemen selengkapnya. Kita awali informasi kita pemirsa di mana pertanggungjawaban penggunaan APBD Makassar tahun 2019 mulai diparipurnakan pada Jumat 17 Juli 2020 lalu. Paripurna tersebut digelar dengan agenda penjelasan wali kota terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD Makassar tahun 2019 mulai diparipurnakan. Sidang paripurna ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Makassar Jumat 17 Juli 2020. Paripurna yang diikuti sekitar 30-an anggota DPRD Makassar dan sejumlah pejabat Pemkot dan pejabat vertikal pemerintahan ini disidangkan dengan agenda penjelasan PJ Wali Kota terhadap LPJ APBD 2019. Pembacaan penjelasan LPJ APBD 2019 Pemkot Makassar diwakili oleh Sekda Kota Makassar Andi Muhammad Ansar. Sementara sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo, didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin Nurdin Halid. Sidang paripurna sempat alot menyusul ada beberapa anggota dewan yang menginterupsi sidang lantaran pembacaan LPJ hanya diwakili Sekda dan bukan dibacakan langsung oleh PJ Wali Kota Makassar. Pemkot Makassar kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian, WTP, terkait laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Raihan ini kelima kalinya berturut-turut. Diketahui paripurna penjelasan Wali Kota Makassar terhadap LPJ APBD 2019 ini merupakan masa sidang ketiga tahun sidang 2019-2020 atau merupakan sidang perdana bagi pemerintahan Rudi Jamaludin sejak dilantik menjadi PJ Wali Kota pada 26 Juni lalu. Tim TV Parlemen. Rapat paripurna DPRD Makassar terkait laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2019 diwarnai hujan interupsi dari anggota DPRD Makassar. Interupsi ini terjadi lantaran PJ Wali Kota tidak hadir sidang perdana setelah dilantik sebagai penjabat Wali Kota Makassar. Diketahui PJ Wali Kota Makassar menemani Gubernur Sulsel meninjau bencana alam di Luwu Utara. Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat. Interupsi kepada pimpinan sidang paripurna rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Makassar yang ikut dalam sidang Jumat 17 Juli lalu. Hamzah Hamid dari fraksi PAN mempertanyakan alasan mengapa PJ Wali Kota tidak hadir dalam sidang perdananya sebagai PJ di kantor DPRD Makassar. Sementara alasan PJ Wali Kota Rudi Jamaludin tidak hadir karena menemani Gubernur Sulsel meninjau lokasi banjir bandang Luwu Utara. Usai pembacaan LPJ Anggaran Makassar tahun 2019, interupsi kian memanas di ruang sidang paripurna. Anggota fraksi PKS Azwar ST mempertanyakan alasan mengapa PJ Wali Kota tidak hadir dengan alasan menemani gubernur di lokasi bencana. Adalah karena jadi kita tetap berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Masamba, dan Pak Wali Kota hadir di sana sebagai kapasitasnya Kepala Dinas PU Pera Provinsi Sulsel. Yang jadi catatan kami, mengemban amanat sebagai Wali Kota PJ Wali Kota Makassar itu bukan pekerjaan yang gampang. Oleh karenanya di forum yang mulia ini saya meminta kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan untuk mencarikan pengganti Pak PJ Wali Kota di Dinas PU agar dia bisa fokus mengurusi Kota Makassar ini. Ada dua agenda yang besar yang akan kita lakukan di Kota Makassar ini. Pertama adalah bagaimana penanganan COVID-19 itu sebagai agenda Pak Wali Kota sendiri. Yang kedua adalah pelaksanaan pemilu yang tidak lama lagi.
Oleh karenanya kami meminta Pak Gubernur untuk bisa melihat hal tersebut. Kalau bisa kami mengusulkan juga Pak Rudi, Pak PJ Wali Kota bisa dengan berbesar hati meminta diri mengundurkan diri dari jabatan yang menjadi rangkap jabatan. Selanjutnya, anggota fraksi P3 Rahmat Taqwa Quraisy interupsi dari legislator ini meminta wali kota serius mengurusi Kota Makassar. Bahkan ia menyampaikan jika PJ Wali Kota mundur dari kursinya jika tidak mampu bekerja mengurus Makassar. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah tidak pernah hadir di situ. Saya koordinasi sama camat, dia bilang susah Pak, karena ada juga kecamatan Talo. Harus asisten satu yang menyurat untuk mengumpulkan semua tokoh masyarakat. Itu seperti itu. Di tengah wabah hari ini, kita membiarkan adik-adik kita berperang antar sesamanya di sana. Ini sampai tadi malam saya lihat Haji Rey nonton juga ya. Kita takut ambil karena ada busurnya bos. Seperti itu. Nah, yang kedua terkait Perwali 36. Ini ada pengecualiannya. Ini kan lucu-lucu juga. Seperti itu. Lucu-lucu. Kalau ini memangnya ini COVID tidak menyerang. Kalau misalkan dia profesinya seperti ini. Ini kan lucu. Sampai teman-teman advokat, kenapa advokat tidak dikecualikan juga? Nah, itu, seperti itu. Mungkin itu pimpinan saya berharap Pak PJ Wali Kota tentunya berbesar hati untuk melepas salah satu atau mundur saja jadi PJ Wali Kota di Makassar. Karena seperti ini. Baik. Pemilihan Wali Kota di Makassar ini bukan seperti warung tunjuk-tunjuk main tunjuk saja. Kita yang bertemu sama masyarakat, kita setiap hari ditanya sama masyarakat seperti apa ini. Tapi sampai hari ini perkumpulan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Meski mendapat hujan interupsi dari anggota DPRD Makassar yang hadir dalam sidang paripurna ini, sidang dengan agenda rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 terus dilanjutkan dan berjalan dengan aman dan lancar. Tim TV Parlemen. Kami kembali usai jeda dengan informasi lainnya pemirsa, tetap bersama kami.